Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal, BP 20542071 dan Kemar Razak James, BP 20542072. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah hukum bisnis bersama Ibu Miss Narsyab, yaitu berjudul Hukum Persaingan Usaha. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kemal Razak. Kepada Kemal dipersilahkan. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian, istilah, dan pengaturan hukum persaingan usaha. Yang pertama, pengertiannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Yang kedua, istilah. Istilah hukum persaingan usaha yaitu selain dari persaingan usaha atau competition law, yaitu hukum anti-monopoli atau anti-monopoly law, dan hukum antitrust atau antitrust law. Yang ketiga, pengaturan-pengaturan. Pengaturan mengenai persaingan usaha ditetapkan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama, per se ilegal, yang sering juga disebut per se violation. Dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu atau perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat anti-kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan. Yang kedua itu pendekatan rule of reason. Yang kedua itu pendekatan rule of reason adalah suatu doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust Act oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Rule of reason merupakan kebalikan dari per se ilegal. Artinya, di bawah rule of reason, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Pada Muhammad Iqbal, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu perjanjian-perjanjian yang dilarang. Perjanjian-perjanjian yang dilarang yaitu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain meliputi yaitu perjanjian oligopoli pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya itu perjanjian penetapan harga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan persaingannya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen kepada pelanggannya. Selanjutnya yaitu pemboikotan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan dalam pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dan pelaku usaha pesaingnya. Selanjutnya itu kartel perjanjian, yaitu peraturan produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa untuk mempengaruhi harga. Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya itu perjanjian-perjanjian dilarang, yaitu terus pada pasal 12 Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya itu oligopoli pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan 29 agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya itu perjanjian-perjanjian dilarang, yaitu pada integrasi vertikal. Perjalanan integrasi vertikal adalah perjanjian antara dua pelaku usaha atau lebih untuk
untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Selanjutnya itu perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah perjanjian dua pelaku atau usaha atau lebih yang bersifat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produksi tersebut kepada pelaku usaha lain. Harus bersedia memproduksi lainnya dari pemasok atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain. Selanjutnya itu pada perjanjian-perjanjian yang dilarang, yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Selanjutnya yaitu perbuatan yang dilarang yang akan dibacakan oleh Kemal. Baiklah, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Yang pertama yaitu monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substansinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama. Yang ketiga yaitu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, monopsoni. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga itu penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat berupa menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, atau membatasi peredaran dan penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan. Yang keempat itu persekongkolan. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu materi KPPU yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Baiklah, selanjutnya itu KPPU. KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Selanjutnya itu tugas dan kewenangan KPPU. Tugasnya itu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagian diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Selanjutnya itu melakukan penilaian terhadap atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Selanjutnya itu mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 236. Selanjutnya itu tugas dari KPPU yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang. Selanjutnya memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya yaitu wewenang
kewenangan KPPU dapat dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan aktif, yaitu kewenangan yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, penyimpulan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat-alat bukti lainnya, memutus dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi administratif. Wewenang pasif adalah wewenang pasif adalah laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya penarikan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, sekian dari hasil diskusi kami mengenai hukum persaingan dalam usaha. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.